Mungkin bagi orang Aceh murtad itu sebuah hal yang sangat tabu, aib. Maka tidak banyak orang Aceh yang murtad, walaupun ada. Tapi Fasil itu merajalela di tanah kita, di tanah yang kita selalu bangga-banggakan dengan kalimat Serambi Mekah. Cukup banyak dalam Ramadan orang-orang yang tidak berpuasa. Tidak berlaku syarat ini apabila orang yang selalu melakukan safar. Kasaikis sayarat dalam fikih disebutkan seperti para supir mobil, supir L300, supir Hi-Ace, tiap hari safar. Tidak berlaku bagi mereka. Enggak boleh mereka enggak puasa. Mengucurlah darah dari ujung kaki, dari urat yang telah dikeluarkan dari kakinya. Mengucurlah darah dan ditambah dengan darah yang keluar dari kedua bibir yang telah dipecahkan Allah, dirobek oleh Allah. Dia menggelepar-gelepar menahan sakit. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu orang-orang yang membaiat seorang pemimpin yang dia tahu pemimpin itu adalah ahli maksiat, dan dia membaiatnya demi mengharapkan kemaslahatan dunia. Artinya iming-iming diberikan jabatan atau apapun yang berbentuk kemaslahatan dunianya. Dia memilih tanpa peduli apa yang akan terjadi pada negara ini. Maka semua tim seks dan semua pendukung yang melakukan itu dengan keadaan tahu siapa pemimpin itu, maka celupan jari dalam tinta sekali dicelupkan, tapi dosa tidak habis-habisnya karena mengikut daripada dosa yang dilakukan oleh pemimpin itu. Maka hukum yang haram memilih pemimpin yang kita tahu bahwa dia adalah orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dalam keadaan kita tidak tahu kemudian terkhianati. Baik, selayaknya dosa berikutnya masih berhubungan dengan kepemimpinan. Namun mengingat bahwa tinggal 2 hari atau tinggal sehari kita akan berhadapan dengan tamu yang dihadirkan Allah bernama Ramadan. Maka hari ini kita akan bahas salah satu dosa yang berhubungan dengan Ramadan, yaitu dosa meninggalkan puasa tanpa uzur, tidak berpuasa tanpa ada sebab. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah datangkan Ramadan itu untuk membuktikan cintanya pada hamba, bukan untuk meninggikan derajat Allah, karena Allah memang sudah maha tinggi.
Allah datangkan Ramadan bukan untuk menyibukkan hamba membangga-banggakan nama Allah, karena Allah memang sudah mulia, sudah agung. Dan seandainya pun semua hamba mengkhianati Allah, menghinakan Ramadan, tidak ada yang berpuasa, maka sungguh derajat Allah tidak turun gara-gara itu. Maka untuk apa Allah datangkan Ramadan? Allah ingin menyayangi, membuktikan kasih sayangnya pada hamba. Allah tahu hamba punya banyak dosa, dan itu tidak bisa dihindarinya, baik dosa besar, dosa kecil, baik yang terang-terangan atau yang disembunyikan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Hamba tidak bisa menghindari dosa. Maka Allah mendatangkan Ramadan ingin menghapus dosa-dosa itu. Allah tahu bahwa hambanya tidak mampu mencapai pahala yang berlipat ganda kecuali dengan seizinnya. Kalau hanya mengandalkan amalan semata, maka sungguh kita akan mendapatkan pahala-pahala yang sangat sedikit. Maka Allah datangkan Ramadan untuk membuat pahala seorang hamba berganda-ganda, bahkan tanpa hitungan khusus dalam Ramadan. Maka oleh karena itu, ketika Allah sudah menampakkan kasih sayangnya, dibalas pengkhianatan oleh hamba dengan tidak berpuasa, maka disitulah kemarahan Allah memuncak dan nanti akan menjadi sebuah dendam yang akan dilampiaskan di akhirat nanti. Allah sangat dendam kepada hamba yang telah diperingatkan berulang-ulang. Allah itu muntaqim. Allah itu punya dendam yang sangat kepada orang-orang yang diperingatkan berulang-ulang tapi masih juga melawan Allah sampai matinya. Padahal tidak bosan-bosannya didatangkan peringatan-peringatan dalam bentuk apapun. Bahkan Allah kadang-kadang memberi sakit seorang hamba, terkapar di rumah sakit sebulan, 2 bulan, berharap hamba itu menyebut nama Allah, tapi setelah sembuh Allah ingin beri kesempatan kedua untuk memperbaiki gaya hidupnya, tapi tetap dia melawan Allah. Mati, maka nikmatilah azab yang Allah telah persiapkan. Jadi Ramadan ini sebenarnya hanya ujian, yaitu ujian ketaatan dan ujian kesabaran. Allah buat ini untuk mengetahui siapa kita di hadapannya. Makanya Allah mengatakan, afahasibatum an tadkhulal jannah, apakah engkau mengira begitu mudahnya engkau masuk surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum mengetahui sejauh mana kesabaran dan jihadmu untuk masuk surga. Jadi masuk surga itu bukan hanya duduk-duduk di depan rumah, lalu kemudian berleha-leha di atas sofa, membaca majalah, membaca Quran yang punya kemarin, lalu kemudian malam kembali duduk di kedai kopi, lalu pulang ke rumah jam 2 malam, besok paginya makan nasi gurih, lalu kemudian duhur makan siang. Tidak ada apa-apa, lalu tiba-tiba masuk surga. Tidak ada perjuangan apa-apa. Apakah engkau mengira begitu, kata Allah? Sedangkan Allah ingin mengetahui sejauh mana perjuanganmu, sejauh mana kesabaranmu. Maka dalam Ramadan ini adalah menguji kesabaran, menguji ketaatan. Kita tahu bahwa kita tidak sanggup lagi, tapi kita taat. Kita taat. Kita tahu bahwa bibir kita telah pucat, tenggorokan kita kering kerontang, tapi kita taat. Allah hanya melihat itu saja. Sami'na wa ata'na menjadi jalan menuju kepada kebahagiaan abadi. Kita dalam hidup di dunia saja, sesama kita saja suka mengetes-ngetes teman kita yang lain atau hamba yang lain. Kita punya perusahaan, kalau mau daftar di perusahaan kita yang kita tawarkan gaji mencapai 5 sampai 7 juta, syaratnya adalah fit and proper test. Diuji sana, diuji sini, bahkan sebulan pertama diberikan gaji terendah untuk menguji apakah dia mampu bekerja di bawah tekanan.
Sesama kita saja saling menguji, hanya untuk mendapatkan gaji yang tidak seberapa dibandingkan surga Allah. Ini untuk mendapatkan hadiah yang paling nyata, hadiah yang akan membuat kita melupakan segala kepedihan hidup kita selama di dunia. Maka apakah begitu saja orang melewati dunia ini tanpa diujian? Maka salah satunya adalah Allah hadirkan Ramadan untuk membuktikan siapa hamba di hadapannya. Maka hamba ketika mengkhianati Allah, terutama dalam Ramadan, maka Allah akan menumpahkan kemarahannya. Maka dosa besar sekali orang-orang yang tidak puasa, dosa yang maha dahsyat di sisi Allah orang-orang yang menghina Ramadan. Berbuka puasa dengan sengaja itu menyebabkan siksa mulai dari alam barzakh sampai ke akhirat nanti. Apalagi dia mati dalam keadaan tidak taubat, tidak mengqadha puasanya, tidak ada rencana untuk taubat. Para ulama menghakimi bahawa orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, lalai, tapi ketika ditanya apakah puasa itu wajib, maka dia masih menjawab wajib, tapi dia lalai dan dia meremehkannya, maka orang-orang ini jatuh ke dalam dua perkara, yaitu fasik dan munafik. Orang-orang yang suka melakukan dosa besar, nanti dia disiksa, lalu kemudian diizinkan dengan izin Allah untuk dimasukkan kembali ke surga, mungkin setelah ribuan tahun menghadapi siksa akibat melawan Allah di dunia. Selama dia masih mukmin, masih ada kesempatan untuk menikmati surga. Namun setelah dirinya sesuai antara azab dan dosa yang dia lakukan. Namun versi kedua, ketika seorang hamba tidak puasa Ramadan, ketika ditanya apakah puasa Ramadan itu wajib, dia melakukan istihlal, atau dia menghalalkan, dia mengatakan tidak wajib. Yang kami tahu tidak wajib, padahal dia mukmin, maka di saat itu dia dihukumi murtad. Para ulama sepakat dia murtad, karena salah satu ciri-ciri murtad adalah tidak membenarkan salah satu daripada rukun Islam. Sedangkan Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam. Jadi ini tergantung siapa kita. Kalau di daerah kita biasanya yang banyak fasik, mungkin bagi orang Aceh murtad itu sebuah hal yang sangat tabu, aib. Maka tidak banyak orang Aceh yang murtad, walaupun ada. Tapi fasik itu merajalela di tanah kita, di tanah yang kita selalu bangga-banggakan dengan kalimat Serambi Mekah. Cukup banyak dalam Ramadan orang-orang yang tidak berpuasa. Cukup banyak generasi-generasi yang dilahirkan oleh ayah dan ibu yang tidak punya ilmu agama, dan hari ini ayah dan ibu itu telah meninggal dunia, dan kemudian dilanjutkan dosanya oleh anak-anaknya yang hari ini sudah baligh, sudah remaja, merata tidak puasa. Di setiap hari bapa, di setiap hari ibu, mereka kemudian mengatakan mereka mencintai ayah ibunya, padahal dengan tidak puasa Ramadan mereka telah menghantarkan dosa ke alam barzakh untuk menyiksa ayah dan ibunya. Maka kemunafikan dan kebodohan ini terjadi. Anak-anak muda yang hari ini sabu-sabu, narkoba, mereka tidak puasa. Orang-orang yang hari ini hidup tidak peduli dengan agama, mudah bagi mereka meninggalkan Ramadan. Bahkan mereka berkumpul-kumpul di warung untuk berbuka puasa bersama, atau tidak puasa dan makan siang bersama, maka seluruh mereka mendapatkan dosa. Lalu kemudian yang lebih besar dosanya adalah pemilik warung yang sengaja memberikan makan minum untuk melayani orang-orang fasik. Jadi ketika mendirikan bisnis, ternyata bisnis itu adalah bisnis neraka. Sebelum Ramadan membuat orang berleha-leha di dalam warung kopinya, tidak solat maghrib, tidak solat isya. Dalam Ramadan pun dia lagi yang kemudian memberikan kesempatan orang untuk tidak berpuasa. Dia tutup tirai, dia tutup pintu warungnya, diberikan makan.
kepada orang-orang yang tidak puasa. Maka ketika warung kopi itu telah hancur diratakan oleh Allah dengan gempa, dengan angin topan, pemiliknya mungkin telah meninggal dunia, maka seluruh pahala, seluruh dosa orang-orang yang pernah berada di situ, maka Allah akan hantarkan kepada pemilik warung tersebut. Apalagi kalau warungnya masih berdiri. Tadi untung kalau gempa hancur, kalau masih berdiri, kita sudah meninggal dunia, dilanjutkan oleh anak kita. Jadi bisnis turunan dilanjutkan, boleh sampai 9 turunan lah, tidak mesti 7 turunan Pak. Itu setiap turunan menghantarkan dosa, maka mengalirlah dosa jariah. Maka hati-hati kalau berbisnis, fikirkanlah efek daripada akhirat. Jemaah melakukan Allah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, qala Rasulullah SAW, man aftara yawman min Ramadan, barang siapa yang berbuka puasa sehari saja dari bulan Ramadan, fi ghairi rukhsah, yaitu ketika tidak ada keringanan, artinya dia tidak mendapatkan keringanan untuk berbuka, tidak ada penyebab, tidak ada uzur, tapi sengaja berbuka puasa atau tidak puasa, rakhasahallahu lahu fala yuqbala minhu ad-dahr kullu, maka walaupun dia telah membayarnya setahun, seandainya dia mau membayar setahun untuk mengganti sehari itu, maka Allah tidak terima. Artinya Allah tidak terima keburukan dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sehari berbuka, qada sudah, tapi belum tentu diterima taubatnya, belum tentu diterima qadanya. Qada itu hanya untuk menyelesaikan kewajiban, tapi taubat tidak bisa dengan qada. Jadi ada orang yang mengira bahawa asal sudah qada sudah taubat. Selama belum taubat, maka tidak diampunkan Allah. Qada puasa itu bahagian dari taubat, baru diampunkan. Ada yang tipe qada terus, ke depan lanjut terus dosanya, yang tinggal terus, tapi nanti katanya qada. Kan jemaah melakukan Allah, Nabi ingin mengatakan 1000 setahun engkau bayar, belum menyelesaikan kemarahan Allah kepadamu ketika engkau berbuka sehari dalam Ramadan tanpa sebab. Nanti di akhirat, di hari kiamat, berdasarkan hadis dari Umamah Al-Bahili, ketika Nabi SAW sedang tidur, ini Nabi mengatakannya bahwa beliau bermimpi, dan mimpi Nabi adalah ru'yatul haq, mimpi yang benar, tidak seperti mimpi kita Pak. Mimpi Nabi itu mimpi yang benar, kadang-kadang didatangkan wahyu melalui mimpi. Nabi berkata, ketika aku sedang tidur, lalu aku bermimpi didatangi oleh 2 orang laki-laki membawaku ke sebuah bukit. Lalu kemudian Nabi SAW diajak jalan-jalan di arena bukit itu, di arena hamparan yang berbukit-bukit. Terdengarlah suara orang-orang yang berteriak sangat kencang. Lalu Nabi berkata, ma hazas saut, suara apa ini? Malaikat itu kemudian mengatakan, inilah suara penduduk neraka yang menahan rasa sakit siksaannya. Lalu kemudian tidak lama Nabi melihat sebuah pemandangan, yaitu ada seseorang yang digantungkan kakinya ke atas. Ini hadis yang panjang, saya tidak bacakan hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dengan derajat yang sahih. Nabi melihat ada seseorang digantungkan kakinya, tapi diikat dengan urat dari kakinya. Jadi urat dari kakinya dikeluarkan untuk dijadikan tali menggantungnya. Lalu kemudian Nabi melihat rahangnya robek, kedua rahangnya robek, dirobek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengucurlah darah dari ujung kaki, dari urat yang telah dikeluarkan dari kakinya. Mengucurlah darah dan ditambah dengan darah yang keluar dari kedua bibir yang telah dipecahkan Allah, dirobek oleh Allah. Dia menggelepar-gelepar menahan sakit. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, siapakah itu? Apa dosanya sehingga dia mendapatkan dosa? Maka kemudian dijelaskan oleh malaikat, dan kemudian Nabi menyampaikannya ke sahabat, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim, yaitu mereka orang yang berbuka puasa sebelum datang waktu berbuka.
Jadi yang buka puasa sebelum datang waktu buka saja begitu siksanya. Bagaimana dengan orang yang tidak puasa sama sekali? Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah meremehkan rukun Islam ini. Jemaah melakukan Allah, sebagai pengetahuan tambahan kita, dalam fikih, keringanan yang diberi Allah kepada kita untuk tidak berpuasa, Allah sebutkan dua dalam Al-Quran. Kata Allah, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan safar, maka silahkan ganti di hari yang lain. Itu Allah yang beri keringanan. Sakit yang dimaksud yang bisa menyebabkan boleh tidak puasa sama sekali atau dibolehkan berbuka, yaitu sakit yang sekira-kira orang sakit ini tidak mampu melakukannya. Jadi benar-benar sakitnya membuat dia tidak mampu puasa. Yang kedua, atau apabila orang yang sakit ini ketika berpuasa akan menyebabkan hilak, menyebabkan binasa. Dan itu berdasarkan petunjuk doktor, bukan petunjuk tetangga sebelah rumah. Kalau doktor mengatakan, bapak kalau puasa, bapak bisa bahaya, ini bahaya bagi bapak kalau puasa, maka jangan puasa dulu. Kalau ahli yang mengatakannya, fas'alu ahla zikri, maka di saat itu adalah keringanan, tidak perlu puasa sampai sembuh, nanti ganti di hari yang lain kalau khawatir terjadi binasa. Atau kalau dia puasa, dia khawatir akan bertambah sakitnya. Atau kalau dia puasa, dia khawatir akan memperlambat sembuhnya. Itu yang disebutkan tentang syarat-syarat siapa sakit yang boleh berbuka. Jadi bukan sembarang sakit. Kalau cuma sakit ringan tetap wajib puasa. Flu, pilek, gatal-gatal, cemekam, itu wajib puasa, Pak. Panu, kadas, kurat, wajib puasa. Jadi jangan sampai tanya orang, kenapa bapak tidak puasa? Saya ada panu, Ustaz. Takut kalau puasa melebar panu saya. Mana itu ahli neraka yang akan digantung tadi, Pak. Jadi enggak boleh sedikit sakit, mumang-mumang karena kredit belum habis, sudah enggak puasa. Tidak boleh. Demam ringan wajib puasa, demam tinggi buka puasa. Ini yang pertama. Kemudian Allah mengatakan yang kedua, as-safar. Dibolehkan tidak berpuasa sama sekali atau dibolehkan berbuka bagi orang safar. Nah, ini perlu pemahaman lebih dalam. Safar mana yang boleh tidak puasa? Jadi jangan mengira hari ini asal sudah safar langsung tidak puasa. Tidak begitu. Maka orang yang tidak menuntut ilmu itu berbahaya dalam ibadahnya. Ibadahnya orang berilmu walaupun sedikit itu lebih bermakna dan lebih dihargai Allah daripada ibadahnya orang jahil. Maka kalau kita membuka literatur tentang penjelasan ini, itu tidak sembarangan safar yang menyebabkan boleh berbuka. Dia ada syaratnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apa saja? Yang pertama, safar itu harus safar panjang, safar tawil. Harus safar panjang, tidak boleh safar pendek. Mana ukuran safar panjang? Yaitu safar yang menyebabkan bolehnya melakukan salat qasar. Ukurannya adalah 4 burud, 2 marhalah, 16 farsak, atau sama dengan 89 km. Dan itu pun yang dilihat adalah rencana, niat untuk melakukannya, bukan jarak tempuh yang sudah ditempuh. Jadi kita mau ke mana? Ke Banda Aceh. Berapa kilometer dari sini ke Banda Aceh? 200 sekian kilometer. Niat mau ke Banda Aceh sudah masuk syarat pertama. Niat mau ke Medan yang melebihi 90 sudah masuk syarat pertama. Jadi bukan kalau belum sampai 90 km enggak buka dulu, begitu di kilometer 91 baru buka. Nah, itu kebodohan. Bukan jarak yang sudah ditempuh, tetapi niat pertama mau ke mana. Jadi kalau kita mau cuma ke Biren, cuma sekitar 30-40 km, itu tidak dibolehkan untuk berbuka, tidak dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, syarat kedua, kalau mau tidak puasa sama sekali dari awal pagi, maka disyaratkan harus keluar dari rumahnya sebelum datangnya waktu subuh. Jadi kalau jam 5.30 imsak, kita keluar dari rumah jam 5 pagi sebelum datangnya waktu imsak.
Jadi nanti ketika datangnya waktu imsak, kita sudah posisi bukan lagi mukim, tapi sudah musafir. Walaupun disengajakan, tapi begitulah keringanan yang Allah beri. Jadi kalau mau tidak puasa pagi hari itu sampai maghribnya tidak puasa, tidak mengapa, tapi keluarlah syarat keduanya sebelum waktu subuh. Syarat ketiga, ketika datangnya imsak itu, yaitu ketika azan subuh, kita sudah berada di posisi di luar area tempat kita tinggal. Ini kalau kita tinggal di Lancang Garam, kita keluar jam 5, begitu azan datang, kita sudah berada di kampung sebelah atau sudah berada di Cunda contohnya. Jadi posisi imsak datang, kita betul-betul sudah musafir yang tidak lagi berada di dalam area kampung kita tinggal. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, alla yakuna mudiman lis-safar. Tidak berlaku syarat ini apabila orang yang selalu melakukan safar. Kasaikis sayarat dalam fikih disebutkan seperti para supir mobil, supir L300, supir Hi-Ace, tiap hari safar. Tidak berlaku bagi mereka. Tak boleh mereka tak puasa. Mau keluar sebelum subuh, mau sudah subuh, bagi mereka yang selalu jobnya memang supir, itu tidak berlaku, wajib puasa. Sayangnya hari ini para supir rata-rata tidak puasa. Mungkin karena punya orang dalam bisa ngurus surga, begitu pedenya tidak puasa. Supir, kernet, kuli bangunan, merata tidak puasa. Siapa yang mereka andalkan di surga yang bisa mengurusi mereka? Padahal nyawa mereka berada di atas aspal. Bergeser sedikit mati dalam keadaan tidak puasa. Wajib kalau orang yang melakukan tugasnya memang selalu safar. Lalu syarat keempat, syarat kelima, ayakuna safar mubahan. Safar itu adalah safar mubah, tidak boleh ada unsur maksiat. Jadi kalau ada unsur maksiatnya, enggak diizinkan mengambil keringanan tidak berpuasa. Jadi ditutup dengan syarat oleh jumhur ulama, tidak meniatkan berangkat atau berdiam di satu tempat melebihi 3 hari. Karena ini syarat-syarat dalam musafir ketika urusan salat qasar. Jadi kalau ditanya berapa hari bapak di Bandar Aceh, saya rencana cuma 1 hari Ustaz. Kalau rencana 1 hari, hari perjalanan itu cukup syarat yang 5 tadi, bahwa dia akan merencanakan melebihi 90 km, lalu kemudian dia keluar sebelum subuh, ketika azan berbunyi sudah berada di luar kotanya, lalu kemudian bukan job dia sebagai orang musafir terus-terusan. Lalu terakhir, kalau dia cuma merencanakan berjalan atau ingin transit di satu tempat yang dia tuju di bawah 3 hari, maka halal bagi dia untuk tidak puasa dari awal subuh. Dihalalkan, tidak mengapa. Itu syarat-syarat yang diajukan, dan itu jumhur ulama yang mengatakannya berdasarkan dalil-dalil. Maka jemaah melakukan Allah, kalau seandainya tidak cukup syarat ini, 6 syarat ini tidak cukup, contoh, kita keluar setelah azan subuh, kita mau ke Bandar Aceh, cukup syarat pertama, tapi lalu kita kemudian bermusyawarah sama istri dan keluarga, kita keluar habis solat saja, jangan sibuk di jalan, nanti repot turun lagi di jalan. Lalu kemudian dia keluarlah setelah salat subuh, berarti sudah melewati imsak. Sedangkan imsak posisi dia adalah mukim, belum musafir. Maka apa konsekuensinya? Tetap wajib puasa. Nanti kalau di jalan terjadi masyaqqah, terjadi kesulitan, jadi betul-betul teriknya matahari, kemudian lemahnya dia, sedangkan tidak ada cadangan yang membawa mobil, jadi tidak nampak lagi jalan, Pak. Sudah nampak es teler dengan es kelapa. Jadi betul-betul takut terjadi kecelakaan, betul-betul lemah. Di saat itu masyaqqah itu yang membuat dia boleh berbuka puasa, bukan karena safarnya lagi, masyaqqah. Makanya ini harus dipahami. Selama ini orang berfikir asal sudah merencanakan safar kemana saja yang melewati 90 kilo dipikir boleh berbuka suka-suka. Tidak. Kalau tidak cukup salah satu syarat, wajib puasa, nanti baru boleh buka kalau terjadi sesuatu yang membuat dia berbahaya. Selama tidak ada bahaya, naik Pajero, AC di dalam, Masya Allah, dinginnya luar biasa. Kemudian kalau seandainya terjadi sesuatu, dia bisa istirahat sebentar, tidak boleh berbuka. Maka pemilik Pajero nggak boleh berbuka. Sama juga yang Avanza juga sama, Pak. Selama tidak ada maslahat, tidak ada masyaqqah apapun, nggak boleh.
Ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai mengira oh begitu mudahnya asal musafir boleh buka. Makanya fikih penuntun kita untuk mengetahui hukum ini. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kira-kira tentang keringanan, dan masih banyak Pak keringanan itu. Tidak bisa kita jabarkan di atas mimbar ini begitu lama, karena di antara kita ada yang akan melanjutkan tugas. Kita cukupkan insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.